Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah logika fuzi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 untuk mengisi nilai tugas 2 saya. Oke, langsung saja. Pertemuan 1 di sini ada sejarah HI, yaitu di awal abad ke-20 seorang penemu Spanyol Torres y Quevedo membuat sebuah mesin yang dapat menskakmat raja lawannya dengan sebuah ratu dan raja. Artikel ilmiah pertama tentang kecerdasan buatan ditulis oleh Alan Turing pada tahun 1950-an. Kelompok riset pertama dibentuk tahun 1954 di Carnegie Mellon University oleh Alan Newell dan Herbert Simon. Namun, bidang kecerdasan buatan baru dianggap sebagai bidang tersendiri di konferensi Dartmouth pada tahun 1956, di mana 10 orang peneliti muda memimpikan mempergunakan komputer untuk memodelkan bagaimana cara berpikir manusia. Kemudian pertemuan 2, di sini ada komponen AI. Komponen untuk membangun aplikasi kecerdasan ada 2 bagian utama yang sangat dibutuhkan, yaitu pertama basis pengetahuan atau knowledge base. Di situ berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian yang kedua, motor inference engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Kemudian pertemuan yang ketiga, masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan-kumpulan pengetahuan yang ada. Pada gambar 1, sistem AI, input yang diberikan adalah berupa masalah. Sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output yang diberikan berupa solusi dari masalah sebagai hasil dari inferensi. Tahap penyelesaian masalah AI di sini secara umum ada 4 tahapan untuk membangun sistem AI ya. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat. Mendefinisikan ini mencakup spesifikasi yang tepat mengenai keadaan awal, initial state, dan solusi yang diharapkan, goal state. Menganalisis masalah tersebut serta mencari beberapa teknik penyelesaian masalah yang sesuai. Mempresentasikan pengetahuan yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Pertemuan keempat, metode pencarian dan pacakan. Hal yang penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Pada dasarnya ada 2 teknik pencarian. Yang A, pencarian buta atau biasa dibilang blind search. Kemudian di blind search ada 2 varian, yaitu pencarian melebar pertama, breadth first search atau BFS. Kemudian yang kedua, pencarian mendalam pertama atau deep first search. Kemudian yang B, pencarian terbimbing, heuristic search. Pertama, pendakian bukit, hill climbing. Kemudian yang kedua, pencarian terbaik pertama, best first search. BFS, semua noda awal N akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level N+1. Pencarian dimulai dari noda akar, terus ke level 1, dan dari kiri ke kanan, kemudian berpindah-pindah ke level berikutnya dari kiri ke kanan hingga solusi ditemukan. Kemudian DFS, proses pencarian dilakukan dengan semua anaknya sebelum dilakukan pencarian ke node-node yang selevel. Pencarian dimulai dari noda akar ke level yang lebih tinggi, proses diulangi terus hingga ditemukan solusi. Kemudian metode kelima, pencarian heuristik. Ini terusan yang tadi ya. Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu akses yang cukup lama dan memori yang diperlukan besar. Kelemahan ini dapat dibatasi dengan informasi tambahan dari domain yang bersangkutan. Kemudian yang simple hill climbing, ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin.
Operator digunakan untuk menukar posisi kota-kota yang bersebelahan. Fungsi heuristik yang digunakan adalah panjang lintasan yang terjadi. Nah, itu ada rumusnya. Kemudian yang steps high climbing, itu ada typo sedikit ya. Steps high climbing hampir sama dengan simple high climbing, hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari kiri, tetapi berdasarkan nilai heuristik yang terbaik. Kemudian pertemuan yang keenam, langkah-langkah membangun sistem AI. Di sini bisa dilihat yang pertama adalah pengumpulan pengetahuan dari berbagai sumber, otak atau pengetahuan, pakar, buku, artikel dan lain-lain. Kemudian diturunkan menjadi diorganisasikan atau skema. Kemudian dimodifikasi. Nah, di sini ada dibagi dua, skema deklaratif dan skema prosedural. Bisa dilihat di sini deklaratif yaitu fakta-fakta arseri, logika, jaringan sematik, frame dan script. Kemudian prosedural di sini subroutine, prosedur atau subroutine dan kaidah produksi. Kemudian pertemuan ketujuh, basis pengetahuan. Langkah-langkah pertama dalam membuat sistem kecerdasan buatan adalah membangun basis pengetahuan digunakan motor inferensi dalam menalar dan mengambil sebuah kesimpulan. Di sini ada input, masalah, pertanyaan, masuk, kemudian basis pengetahuan dimasukkan lagi ke motor inferensi, kemudian output jawaban dan atau solusi. Karena pertemuan 8 nggak ada, langsung pertemuan 9, rules atau aturan. Rules atau aturan merupakan pengetahuan prosedural menghubungkan informasi yang diberikan oleh tindakan atau action. Struktur rule secara logika menghubungkan satu atau lebih incident atau premis yang berada pada bagian IF dengan satu atau lebih konsekuen atau konklusi kesimpulan pada bagian 10. Sini bisa dilihat ya. Ini ini rule konklusi. Di sini ada ini if, then, and, else. Sini jaringan semantik merupakan objek pengetahuan secara grafis menunjukkan antar berbagai objek disusun dari node dan ARC atau lines. Di sini ada frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek, peristiwa, lokasi, situasi. Secara umum frame memiliki dua elemen dasar, slot dan face. Nah, di sini ada keterangannya, slot merupakan kumpulan atribut, kemudian face menjelaskan pengetahuan. Oke. Pertemuan 10, aturan produksi. Representasi pengetahuan dengan aturan produksi berupa aplikasi atau rule yang berupa if, then, incident. If bagian mengekspresikan situasi pesimis berawalan if. Sini konsekuen ya. Berbagai bagian yang menyatakan suatu tindakan tidak perlu tindakan tertentu atau konklusi yang diterapkan jika suatu situasi atau premis bernilai benar. Mekanisme inferensi. Untuk menyelesaikan suatu masalah persoalan, maka harus tahu domain dari persoalan, nilai-nilai yang mungkin digunakan sebagai sebuah solusi, mengetahui fakta dan goal yang ingin dicapai. Ada dua metode untuk mencapai goal, forward chaining, penalaran maju, dan backward chaining, penalaran mundur. Sebagaimana manusia dalam menyelesaikan masalah menggunakan penalaran atau reasoning. Pertemuan 12, di sini ketidakpastian atau uncertainty. Munculnya ketidakpastian dikarenakan banyaknya masalah yang tidak dapat dimodelkan secara lengkap dan konsisten. Misalnya suatu penalaran di mana ada penambahan fakta baru mengakibatkan ketidakkonsekuensian. Ciri-ciri sebagai berikut: adanya ketidakpastian, adanya perubahan pada pengetahuan, adanya penambahan fakta baru. 13, pengertian reality forwarding. Bisa dilihat sini menurut David adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti. Kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat. Metode ini cocok dalam proses pakar untuk mengukur suatu apakah pasti atau tidak pasti. Oke, kita lanjut lagi. Tadi tidak. Oke, di sini ada 14. Pertemuan 14 adalah sistem pakar.
Konsep sistem pakar, sistem yang mempunyai pengetahuan para ahli atau pakar yang menggunakannya dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Bidang yang ditangani spesifik berdasarkan pada aturan-aturan yang biasanya berbentuk if then. Kepakaran ditransfer dari seorang pakar ke komputer, dan selanjutnya itu banyak ya. Bagian utama sistem pakar di sini ada lingkungan pengembangan, digunakan untuk memasukkan pengetahuan pakar ke dalam lingkungan sistem pakar. Lingkungan konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh pengetahuan pakar. Komponen sistem pakar di sini ada antarmuka pengguna, mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Basis pengetahuan terdiri dari fakta dan aturan. Akuisisi pengetahuan atau memindahkan pengetahuan dari sumber ke komputer. Motor inferensi, penalaran untuk menyelesaikan masalah. Dan workplace atau blackboard, memori untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. Ada 3 keputusan yang dapat direkam: rencana, agenda, solusi. Fasilitas penjelasan, memberikan penjelasan tentang perilaku sistem pakar dan perbaikan pengetahuan, peningkatan kinerja dan update pengetahuan. Nah, yang pertemuan ke-15 ini ada logika fuzi. Yang pertama sistem inferensi fuzi. Yang A ada metode Tsukamoto, yang B ada metode Mamdani, yang C ada metode Sugeno. Metode Tsukamoto. Setiap konsekuen pada aturan berbentuk if then dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasil output, tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan A, predikat atau verb strength. Metode Mamdani disebut juga metode Max-Min untuk mendapatkan output melalui 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan himpunan fuzi. Kemudian yang kedua, aplikasi fungsi, implikasi atau aturan. Mamdani menggunakan fungsi implikasi min. Ini yang ketiga berarti ini salah ini, maaf typo. Komposisi aturan yang ketiga. Mamdani dapat menggunakan 3 komposisi aturan, yaitu max, additive, or. Yang keempat, penegasan atau defusi. Hasil dari himpunan komposisi perlu diterjemahkan menjadi nilai krips sebagai hasil akhir. Terdapat beberapa metode defusikasi. A. Metode centroid, B. Metode bisektor, C. Metode man of maximum, kemudian D. large of maximum, yang E. small of maximum. Oke, metode Sugeno secara umum menyerupai metode Mamdani, akan tetapi output atau konsekuen berupa konstanta atau persamaan linear. Yang A, modul fuzi Sugeno, order 0 if x1 is a1, kemudian bintang, x2 is a2 bintang, dan selanjutnya sampai xn is an, dan z sama dengan k. Model fuzi Sugeno order 1. Tadi yang order 0, sekarang order 1. If x1 is a1 bintang atau dikali ya, x2 is a2, dan seterusnya sampai xn is an dan z. Di sini ada tambahannya, p1 dikali z1 ditambah bla 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 sampai pn dikali xn ditambah q. Oke, udah selesai, segitu aja. Terima kasih untuk yang mau mendengarkan. Untuk mengisi nilai tugas kedua saya, mata kuliah logika fuzi, kecerdasan buatan logika fuzi, Pak Agung dari Universitas Nasional
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.